Kenapa kemungkinan ditolaknya itu karena bisa jadi karena dia mensegmentasinya nggak pas. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, mungkin ya pada saat kita menelpon itu ada beberapa hal yang kita hindari. Jadi ada beberapa kesalahan dari sales yang kita lakukan pada saat menelpon. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih tips and triknya supaya kita bisa menghindari kesalahan itu. Nah, sahabat sales, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ya Coach, gini nih Coach, kan biasanya ada juga nih pada saat menelpon gitu ya, ada beberapa hal mungkin yang dilakukan yang sampai membuat customer mungkin jadi nggak mau lagi dihubungin. Nah, kira-kira nih Coach, kesalahan apa sih yang bisa dihindari oleh sahabat sales pada saat menelpon? Jadi kalau menelpon ke customer, ada beberapa penelitian yang menarik gitu ya. Jadi kalau kita nelpon ke customer itu dengan cuman halo selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting, kami mau berbicara dengan bagian ini atau kami mau menawarkan ini, itu tingkat keberhasilan hanya 5%, Bu. 0 sampai 5%. Kalau 0 sampai 5% artinya 20 kali telepon, mungkin Anda baru bisa ngomong sama satu customer. Itu kalau lagi hoki. Kalau lagi nggak hoki bisa 0. Karena kan 0 sampai 5%. Nah, kalau ngomong dengan konteks tertentu, jadi misalkan ngomong dengan skrip tertentu atau konteks tertentu, tingkat keberhasilan tuh 0 sampai 50%, Bu. Jadi bisa sampai 50 kalau skripnya benar, cara intonasi yang benar. Jadi kalau istilah saya mungkin, ya kan ada nolnya juga, Coach. Kalau saya ngeliatnya beda, Bu. Saya ingat kayak, tahu Panji Pragiwaksono? Iya. Ya, Panji Pragiwaksono kan stand up comedy itu, Bu. Nah, dia kan lagi mencoba karir di Amerika. Nah, ternyata kalau di Indonesia setiap dia ngomong apapun orang semua orang ketawa. Tapi kalau di Amerika kagak, Bu. Kenapa? Beda kulturnya. Beda culture-nya. Nah, jadi supaya dia bisa maka yang dia lakukan sama dia adalah setiap kali membawa satu buah konten yang sama berulang-ulang di tempat yang berbeda. Dan lucunya, ya saya juga sempat ngeliat tuh ada cuplikan. Ternyata dia baru mulai lucu setelah dia melakukan 5-7 kali, Bu. Dialog yang sama. Tapi either dibuang depannya, either dibuang belakangnya, atau ada yang diterima, atau ada yang bicara ngomongnya dibedakan, ternyata bisa jadi Nah, maksudnya apa konteksnya nih? Konteksnya adalah ketika kita ngebuat skrip sesuatu, bukan berarti skrip tersebut bisa langsung jedar gitu loh, customer. Tapi potensinya ada. Yang penting adalah kita tahu strukturnya dan baru kita trim. Trim itu istilah dipotong mana bagian yang nggak penting, mana yang konteksnya, itu yang harus dilakukan. Nah, yang kita mau bicarakan adalah kenapa customer mau terima telepon kita, kan itu yang paling penting kan? Iya. Nah, kalau saya kasih gambarannya begini, Bu. Customer mau terima telepon kita kalau yang kita tawarkan itu sesuai dengan problem yang lagi mereka hadapi. Kalau mereka tidak sesuai dengan problem yang mereka hadapi, nggak ada problem. Bukan nggak ada problem. Mereka ada problem, tapi kitanya tidak mencari apa problemnya. Dapat dong, Bu? Misalkan contoh gitu. Jadi kalau kita, pasti setiap orang ada problem. Tapi problemnya kita harus sesuaikan dengan problem perusahaan yang mau kita garap. Kebutuhannya. Misalkan ibu jual, misalnya apa? Chemical buat pembersih lantai. Ya, chemical pembersih lantai. Pertanyaan saya, kalau kita nelpon coba, halo selamat pagi, saya Antonius Arif dari perusahaan misalnya namanya Corpora Chemical apa gitu, atau Corpora Sanitizer apa. Saya mau menawarkan jasa. Dia kan ngomong apa? Saya sudah punya vendor. Saya sudah pernah beli, betul nggak? Iya. Tapi beda kalau ngomongnya gimana, Bu? Halo selamat pagi, kami dari saya Antonius Arif dari Corpora Home Sanitizer atau Home Chemical Sanitizer. Ya, kebetulan kami banyak membantu, tergantung jualan kemana, ke rumah tangga atau ke perusahaan. Kami banyak membantu perusahaan-perusahaan yang punya problem dengan lantainya yang sulit dibersihkan. Bahkan ada noda-noda yang kelihatannya sudah dicoba berbagai cara dan tidak bersih. Atau
sudah mencoba membersihkan, tapi lantainya malah jadi licin. Atau, jadi sebutin problem-problem. Dan kami bisa membantu permasalahan Anda, cuman hanya dengan dalam waktu kurang dari 2 menit problem tersebut, atau kurang dari 1 menit, maka problem itu bisa diselesaikan. Apakah boleh saya tahu, apakah di perusahaan Anda juga ngalamin problem itu? Kalau dibilang, yes, I have that problem, maka kita bisa bikin janji. Langsung bikin aturan janji. Itu tergantung problemnya. Kalau dia nggak punya problem, ya susah, Bu. Iya. Ya nggak? Makanya banyak orang yang nyangka, telepon tinggal telepon aja, nawarin aja kerja keras. Yang tadi 0-5% itu loh, Bu. Sedangkan kita membuatnya dengan konsep yang tadi saya mengatakan, sampai berapa persen, berapa keberhasilannya, itu yang kita lakukan. Kalau dia misalnya tidak ada problem di situ, gimana ya coachnya? Nah, ya kalau nggak ada problem berarti dia bukan target market yang tepat. Bisa jadi ketika membuat segmentasi dan targetingnya tidak sesuai. Betul dong, Bu? Misalkan contoh, kalau saya misalkan, saya plat trainer sales, saya mau menawarkan corporate. Tapi corporate yang saya tawarkan adalah perusahaan-perusahaan yang karyawannya mungkin salesnya cuma 3. Lah kalau saya tawarin harganya kan juga kemahalan, Bu. Nah makanya jadi tidak pas. Berarti segmen yang kurang. Nah pertanyaan yang paling menarik berikutnya adalah, jadi jelas ya, kenapa kemungkinan ditolaknya itu karena bisa jadi karena dia mensegmentasinya nggak pas. Apakah kita bakal beli? Nggak bakalan, orang kita nggak punya problemnya itu. Ya maksudnya kan, jadi dia harus mengidentifikasi rata-rata yang pakai dia produknya siapa. Cara yang paling gampang adalah melakukan riset siapa customernya dia selama ini, Bu. Nah itu paling gampang cara jualannya. Cari siapa customernya dia dulu ya. Customer dia yang sering beli. Oke. Berarti itu sama gitu ya coach ya? Pasti biasanya sama. Jadi, cara ngebuat yang paling penting adalah harus sesuai dengan target market. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana cara buat skripnya. Nah, cara buat skrip yang baik adalah kita melihat ada 2 faktor. Jadi, kalau paling gampang pakai jempol sih, Bu. Kalau saya. Jempol ke atas sama jempol ke bawah. Kalau jempol ke atas berarti peningkatan. Jempol ke bawah adalah penghematan. Atau pengurangan. Kalau ini penambahan. Ya, berarti produktivitas. Ini menurunkan pemborosan. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, jadi tugas kita adalah mencari tahu barang kita bisa ngebantu apa. Meningkatkan apa, atau mengurangi apa. Menambah apa, atau menghemat apa. Menekan apa, meningkatkan, atau menambah omset apa. Jadi kayak gitu, Bu. Nah, setelah itu, baru dikaitkan dengan problem yang kemungkinan terjadi di company. Berarti dia bisa bertanyanya gitu ya coach ya? Iya. Meningkatkan apa gitu ya? Bukan bertanya, memberikan pernyataan. Oh, memberikan pernyataan. Saya Antonio Sarif dari Corporate Consulting, ke perusahaan kami banyak membantu perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan. Jadi rumusnya cuma tinggal naik atau turun, naik atau turun. Nah, meningkatkan apa, mengurangi apa. Itu pada saat lagi dengan pada saat telepon pertama kali ngomong. Oh, oke. Nah, sehingga akhirnya kita bisa bikin janji ketemunya lebih mudah. Makanya kenapa saya tuh paling anti sebenarnya kalau meeting sama customer atau ngobrol pertama kali, kita tidak menyebut kekuatan perusahaan kita. Misalkan kita kerja nih ya, perusahaan kita apa kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihannya, maka apa yang terjadi? Customer akan nganggap, ya udah lu bikin aja proposal. Karena mereka ujung-ujungnya kan mereka tender. Ujung-ujungnya mereka cari comparison. Lah kalau kita nggak dari awal saja sudah tidak aha, maka kemungkinan menang kecil. Jadi ahanya kita apa? Apa kelebihannya kita dibandingkan perusahaan lain? Apa yang bisa kita tingkatkan? Apa yang bisa kita reduce? Itu.
Kalau nggak dia nanti nanya, apa bedanya perusahaan korporat dengan perusahaan yang lain? Masa kita ngomong, oh harganya, atau kami yang paling mahal, terus so what gitu loh, kan nggak penting juga. Nah itu maksudnya. Apa yang bisa kita bantu ya? Apa yang bisa kita bantu? Karena orang-orang akan selalu, apalagi kalau orang udah ngomong, ya udah bikin aja proposal, itu udah tanda-tanda tuh. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Udah tanda-tanda nggak bagus tuh. Ya, karena mereka tidak mendapat kesan pertama bahwa perusahaan ini bisa bantu. Ya. Masuk akal kan? Masuk akal, Mas. Ya, kita nggak harus ngeliat dari sudut customer, makanya yang disebut namanya buying cycle. Jangan melihat dari sudut kita sebagai sales. Kalau sales mah yang penting nelfon, ngejar. Kemudian pertanyaannya, udah kirim proposal misalnya, udah saya kirim. Terus customernya nggak mau closing. Terus customernya nggak bisa dihubungin. Terus apa yang harus dilakukan sama sales? Mati-matian gitu. Telepon mati-matian, ngejar. Customernya merasa terganggu. Padahal kesalahannya di mana? First impression yang pertama kali. Meningkatkan, menurunkan. Meningkatkan, menambah, mengurangi. Kalau nggak bisa. Nah, setelah itu barulah bikin janji ketemu, bikin first impression yang menarik. Setelah first impression yang menarik dan menurut dia ini perusahaan yang bisa bantu saya, maka dia tertarik produk kita. Makanya kalau ditanya, mungkin nggak sih Coach jualan itu bisa tanpa ditolak? Bisa. Selama kita benar kuat banget ininya dan ininya, kuat sekali. Dan pada saat menggali kebutuhannya, benar-benar kuat banget gapnya. Kenapa kalau orang minta sesuatu kita nggak dikasih, kemungkinan besar kalau nggak dikasih karena mereka tidak melihat kelebihan produk kita dibanding orang lain. Oke? Ya. Ada lagi mungkin? Ya, itu berarti sahabat sales, beberapa kesalahan bisa kita hindari pada saat kita menelpon. Yang penting kita itu tahu benefit gitu ya Coach ya? Yep. Benefit dari Membantu, produk kita, bisa meningkatkan benefitnya apa? Membantu customer kita. Nah, kita mau bagi-bagi apa nih Coach? 3 formula untuk mengatasi keberatan, ya e-book ya, gratis dari kami. Nah, itu caranya gimana, Bona? Diklik aja di deskripsinya, ya ada link nanti di deskripsinya, tinggal klik, kemudian isi datanya, gitu Nama, ya. Nama, kemudian email, sama nomor WA. sama nomor HP-nya, nanti tinggal Kami kirim. kan? Iya. Dan juga ada di komen ya. Jadi ada di komen yang pertama. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu untuk meningkatkan penjualan Anda. Dan buat Anda yang mau mengundang kami bisa masuk ke corporaconsulting.com yang bisa membantu bagaimana cara meningkatkan penjualan Anda. Dan juga khususnya buat Anda yang pengen langsung belajar bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana di Sales University Anda bisa ikut sekolah sales, bagaimana menjadi sales yang ahli dan luar biasa. Dan kalau mau belajar langsung juga bisa langsung ke pastiprestasi.com. Itu aja. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.